Para aktivis yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla tidak gentar. Mereka masih akan melanjutkan misi kemanusiaan yang menuju Gaza. Selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Andre Septian, yang mengikuti jalannya misi ini. Andre, pasca Zionis membajak armada Global Sumut Flotilla, apakah sudah ada informasi terkait kondisi para aktivis yang ditahan saat ini? Yohana, dari informasi yang kami dapatkan dari Maimun Herawati, Steering Komite Global Sumut Flotilla perwakilan dari Indonesia, bahwasannya 173 aktivis yang kemarin diculik oleh pasukan Zionis Israel di perairan internasional Laut Mediterania dekat Pulau Kreta Yunani sudah tiba di Yunani, tepatnya di sekitar Pulau Kreta atau di perairan Kreta. Informasi ini kami dapatkan tadi sekitar 2 jam yang lalu, artinya mereka sudah tiba di Yunani pada pagi hari tadi pukul atau waktu setempat waktu Yunani. Nah, sebelum adanya aktivitas ataupun para aktivis ini sampai di Yunani, seperti kita tahu bahwa pasukan Zionis Israel telah membajak, mensabotase, kemudian menculik para aktivis di perairan internasional atau sekitar 965 km dari Israel, dan ini merupakan perairan yang harus ditati oleh negara manapun, tidak boleh ada intersepsi atau penculikan sekalipun yang tentunya kita tahu ini telah dialami oleh para aktivis Global Sumut Flotilla dari berbagai negara yang tergabung dalam misi kemanusiaan untuk menembus blokade Zionis Israel terhadap rakyat Gaza Palestina ini. Nah, informasi yang terbaru lainnya, Yohana, bahwa setelah mereka tiba di Yunani, memang seperti kita tahu juga ada komunikasi antara pihak pemerintah Israel dengan pemerintah Yunani, dan kemudian disepakati pemerintah Yunani berkenan untuk menerima para aktivis ini dan akan menghubungi diplomatik masing-masing negara untuk nantinya akan ditentukan langkah berikutnya apakah mereka akan dideportasi atau lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tempat-tempatnya memang belum bisa kami konfirmasi. Masing-masing aktivis dari berbagai negara ini akan dihubungi diplomatik mereka masing-masing ini di lokasi mana. Tapi yang pasti tim legal dari Global Sumut Flotilla juga bertindak atas kejadian penculikan yang dialami oleh para aktivis. Bahwa tim legal ini akan mendampingi para aktivis untuk menempuh langkah hukum atas terjadinya penculikan, yang mana pasukan Zionis Israel memang sangat ingin menghentikan misi Global Sumut Flotilla seperti tahun kemarin di Global Sumut Flotilla 1 pada Oktober 2025 yang akhirnya menghentikan misi ini dan memaksa untuk aktivis ini dipulangkan ke negara mereka masing-masing. Nah, yang kemudian yang ketiga, informasi dari Maimun Herawati juga kami dapatkan steering komite utama yakni Tiago Avila dari Brazil, kemudian Saif Akasekek dari Palestina, ini tidak dibawa ke Yunani, melainkan dibawa ke Asdod. Nah, ini juga untuk dua aktivis ini kami masih menunggu kabar dari Global Sumut Flotilla atau steering komite yang lainnya mengenai kabar atau kondisi dari Tiago Avila dan juga Saif Abu Kesek tersebut. Kemudian, Yohana, untuk 22 kapal yang kemarin dibajak, kemudian dirusak, disabotase, satu diantaranya merupakan kapal induk, yakni kapal Safsaf, ini mengalami kerusakan berat, mesinnya dihancurkan dan tidak bisa bergerak, kemudian ini perlahan diseret atau digerek, maksud kami, ke perairan Yunani atau di sekitar Pulau Kreta, di mana saat ini seluruh delegasi aktivis Global Sumut Flotilla sedang bersandar di Pulau Kreta. Kemudian 11 di antara lainnya ini juga mengalami kerusakan yang berat, dan kapal yang ditemukan ini dalam kondisi kosong tanpa penumpang, terombang-ambing, dan sedang dalam proses evakuasi menuju ke perairan Yunani. Nah, bisa kita simpulkan untuk 22 kapal tadi yang dicegat dan dibajak, beberapa yang sudah mulai dibawa ke Yunani, dan sisanya ada 36 kapal lainnya beserta ratusan aktivis masih bersandar di pelabuhan sekitaran perairan Kreta Yunani karena adanya badai yang terjadi di sana dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2 hari ke depan, sehingga misi Global Sumut Flotilla untuk melanjutkan menuju ke perairan Gaza masih akan tertunda. Lalu kemudian masih akan juga diputuskan bagaimana strategi dan gerakan Global Sumut Flotilla ke depannya. Dari analisis keamanan, kemudian politik, kondisi konflik dan juga gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina,
ia akan menentukan apakah misi ini akan diteruskan atau tidak bersama seluruh steering committee yang tersisa, baik itu yang ada di Yunani, kemudian ataupun yang ada di Turki seperti yang mengawal kami saat ini. Sehingga ini misi ini masih akan terus kami pantau bagaimana kelanjutannya. Yohana. Baik, terima kasih Andre Septian untuk laporannya langsung dari lokasi di mana Anda berada saat ini. Terima kasih laporannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.